Sobat SMSI, selamat datang di Kongsi Kongko bareng SMSI. Di episode Kongsi kali ini, saya Eva Pardiana akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu anggota klub motor yang ada di Kota Bandar Lampung, namanya Biker Subuhan. Nah, saat ini kami tim SMSI Kota Bandar Lampung sudah diberi kesempatan untuk silaturahmi ke rumah salah satu anggotanya, yaitu Bapak Sani Rizani. Assalamualaikum Pak Sani. Enaknya Bapak apa Abang nih saya manggil? Bebas aja. Oh, bebas aja. Yang penting sayang. Oh iya, baik. Kita panggilnya Bang ya, Bang Ya, Sani. Gimana Bang Sani, sehat? Panggilannya hormat tapi benci. Oh, betul. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Allah sehat. kasih sehat. Semuanya banyak, rezeki banyak. Alhamdulillah. Terima kasih kami tim SMSI sudah diajak main nih ke rumahnya Bang Sani di sore hari ini yang katanya syahdu ya Bang? Syahdu, makin sore makin syahdu. Makin sore makin Iya. syahdu. Kalau makin malam? Tambah syahdu sampai Tambah dengan syahdu. jam Cinderella. Oke. Nah, Bang Sani ini adalah salah satu anggota dari klub motor Biker Subuhan seperti yang tadi saya jelaskan sebutkan di awal. Nah, Bang, bisa Abang ceritain nggak sih Bang, sebenarnya Biker Subuhan ini apa dan kapan waktu itu berdirinya? Biker Subuhan ini adalah dibilang komunitas juga bukan, dibilang klub juga bukan. Kalau dibilang klub saya perlu luruskan juga, kalau dibilang klub nanti saya dibilang sama kawan-kawan klub membuat kompetitor baru, membuat klub baru akan menarik anggotanya. Enggak, kami hanya pegiat sholat subuh yang mengarah kepada teman-teman bikers untuk kembalilah ke masjid. Kalau ngomong tagline kami adalah menjaga, dari masjid kami menjaga NKRI. Kalau dijabarin panjang betul, dari masjid kami menjaga NKRI. Pendeknya, orang kalau sudah kenal agama, patuh pada agama, menjalankan perintah agama, nggak ada lagi pemberontakan, nggak ada lagi teroris, nggak ada. Yang nyimpang itu yang nggak paham agama, pura-pura paham agama, sok-sok mau jihad kan. Jadi kalau agama lain luar Islam itu kenal agama, Indonesia ini tertib kok. Dia tahu kalau salah itu dosa. Semua agama akan bilang begitu kok. Tertib nggak Indonesia ini? Kalau semua penganut agama kembali kepada rumah-rumah ibadahnya masing-masing. Maka kami punya tagline, dari masjid kami menjaga NKRI. Kami ini berjuang. Bukan cuma tentara yang menjaga NKRI. Kami. Karena kenapa? Kami mentertibkan diri kami sendiri untuk tidak membuat negara ini rusuh. Sudah diluruskan ya oleh Bang Sani, ini ternyata Ya. bukan klub. Bukan. Teman-teman. Hanya durasi per minggu itu, per pekan itu 4 jam. 1 jam sebelum azan subuh kami berkumpul di titik kumpul. 20 menit sebelum azan subuh kami mulai ngegas ke arah masjid dengan cara konvoy untuk membuat rasa riang gembira. Sampai di masjid, posisi sedang azan masjid, kami azan subuh, kami berwudu, kami sholat. Setelah sholat kami dapat siraman rohani 70 menit. Ya, banyak orang menyebutnya itu kajian, ada yang bilangnya nasihat, tausiah dan lain-lain. Setelah itu kami sarapan, ngopi, bercanda, setelah itu pulang. 4 jam durasinya. Tidak ada kartu anggota, tidak ada struktur, tidak ada registrasi, tidak ada iuran. Kalau itu kami juga punya tagline. Jadi di Biker Subuhan ini boleh gabung. Yang penting mau sholat. Oke. Tadi Abang bilang nggak ada iuran, Nggak ada. nggak ada struktur kepengurusan. Keluar dari grup juga live group ya. Live group. Itu nggak dikejar. Nggak dikejar. Kenapa Bang? Nah kan kalau lazimnya orang mendirikan sebuah perkumpulan atau organisasi atau apalah gitu. Gini, konteks ibadah ini di kanan di kiri itu kan ada iblis dan orang kalau lagi dingin ya. Ibadahnya lagi malas, kita kejar tuh iblis dibisikin tuh. Kamu dikejar-kejar tuh, kamu hindarin tuh, teman kamu so alim tuh. Doain aja. Pendek aja doanya di subuh tuh, ya Allah, jadikan kami adalah sahabat yang dirindui para sahabat. Nanti kalau dia dirindu, dia datang. Datang itu dengan kangen gitu. Bukan karena dirayu, biar aja gitu. Biar aja dulu. Karena kalau dikejar dia makin ngejauh. Gitu. Artinya yang mengikat di Biker Subuhan ini bukannya struktur keanggotaan tapi hati tadi. Ya Bang. kangen. Kalau kami panggil dengan siasat, yang datang tuh akal. Ketika kita bicara tidak masuk akal, orang pergi. Yang bagus mah sambung hati. Dari kapan sih Bang Biker Subuhan ini berdiri? Nah, waktu itu apa yang mendasari Abang? Abang termasuk pionir pendiri kan? Ya. Apa Bang waktu itu yang melatar belakangi Abang
mendirikan ini? Pionir itu kami menyebutnya dengan awalun. Mm-mm. Kami 23 orang, Mm-mm. terdiri dari latar belakang klub yang beda-beda. Ada Inter Mercy, ada Motor Tua, ada klub Vespa dan lain-lain. Itu saling telepon, 23 orang itu. Lebih dari 23 saling telepon, tapi yang hari itu bisa datang 23. Di hari pertama, Bikers Kebon itu dimulai. Sepakat kami menyebutnya kami ini adalah awalun. Bukan pemilik, bukan pendiri, bukan yang melahirkan, bukan presiden gitu, bukan. Setelah itu, maka diserahkan kepada jamaah masing-masing. Kami 23 di sholat subuh setiap pekannya nggak datang, ketika azan tinggal aja. Karena azan tiba itu untuk Allah, bukan untuk teman. Jadi azan jangan ditunda karena teman belum datang. Terus pergi ke masjid jangan ditunda karena teman. Nggak penting manusia, kalau udah azan kan pentingnya Allah. Bodoh amat lu entah di mana gitu kan. Nanti daripada kita ketinggalan, Allah sudah menanti untuk bercanda dengan kita kan, bermesraan dengan kita. Kita nungguin teman. Masya Allah nungguin kita. Gitu. Tinggal aja. Nggak penting kami, maka kami tidak bikin struktur. Kalau negara kan kalau presidennya belum datang kan nggak bakal dimulai acara. Nggak boleh gitu. Lu siapa? Kita sama kok. Nah, kita berusaha menghabiskan pangkat, menghabiskan status sosial. Nggak ada gitu. Maka yang naik motor jelek pun, yang penting mau sholat. Terus kenapa, maksud saya itu kenapa subuhan, dan waktu itu apa sih yang bikin abang terpikir manggil teman-teman 23 orang tadi termasuk abang untuk bangun ini gitu? Nggak mikir, karena kan sholat subuh itu bukan sudah bangun, belum tidur. Ya. Atau ada Kan orang bilang di keresahan hati abang. Bikers Kebon ini keren katanya. Hebat kamu orang ini, muda gitu kan. Terus bisa bangun subuh. Enggak, kami nggak hebat. Kenapa? Orang kami belum tidur. Oh, tidur. Yang hebat itu kan subuhnya bangun. Kan katanya bangunnya payah, diikat sama setan, mata melek, kita istighfar, doa bangun, alhamdulillahillazi bangun. Itu lepas satu ikatan, kita wudhu lepas satu ikatan. Enggak, kami nggak dapat proses itu. Setan nggak ngikat kami. Udah melek. Belum tidur. Namanya anak motor. Akhir pekan lagi kan. Nah, kenapa dipilih? Itu juga bukan tantangan. Setelah itu kan kami mau tidur. Setelah sholat subuh. Nanti kan bangunnya zuhur. Kalau gitu nih kayaknya berkaitan dengan pengalaman batinnya abang nih. Kenapa menggagas perkumpulan ini? Gimana tuh bang pengalaman batinnya? Kan makin hari dunia ini makin singkat. Akhir zaman tuh makin dekat kan. Setelah mikir ke sana itu mau ngapain ini? Kita bukan bertambah umur kan, umurnya berkurang. Wah, waktu itu 7 tahun yang lalu ya, 23 Februari 2017. Sekarang saya 51, kurang 7. Gue belum kenal agama. Terus mau ngapain? Kalau gue mati besok kan ngapain tuh? Sementara saya udah mulai diganggu dengan gak bisa tidur. Saya awali dengan saya keluar rumah, nekat tuh ke masjid kan, sholat subuh. Depan gerbang tuh orang buta, lagi pakai tongkat, saya ikutin. Itu masjid dekat rumah saya nggak kenal masjidnya, nggak kenal pengurusnya. Dia masuk ke masjid, saya masuk, dia azan. Itu orang buta ke masjid pakai tongkat, sampai masjid dia azan. Lah gue sehat nggak kesana gitu. Dan di saat itu juga saya selalu ketika saya menjelang tidur tuh saya terbayang mati. Jadi yang saya bayangkan itu, kalau saya terpejam, maka saya nggak akan bangun lagi. Terus gue ini punya apa gitu. Jadi gelisah itu tuh. Telepon sama teman, ternyata sama, mereka sama gitu. Ayo gitu. Ayo berangkat. Ya keren sih. Subuh itu kalau di Bikers Kebon cicip dulu lah. Gabung cicip, kalau nggak enak lepehin. Ternyata nikmat banget kok. Subuh itu yang maksiat malam sudah pulang, maksiat subuh belum pulang. Jadi jam 3, jam 4 itu jalan tuh kosong banget. Itu memang milik kita. Kan kalau kata ulama, orang yang berangkat ke masjid sholat subuh, sholat berjamaah itu orang-orang pilihan. Yang dibangunkan di subuh hari sebelum azan, itu orang-orang pilihan. Gak sembarangan, gak penting badan sehat. Yang sakit aja kalau Allah pilih bangun. Memang dipilih, jalan tuh dibuka banget tuh. Angkot gak ada, pengamen gak ada, pelacur gak ada, begal gak ada. Itu jalan gede banget. Saya pernah bawa konvoy dari masjid, dari titik kumpul di Tugu Gajah ke masjid di Penengahan di samping Korem itu. 250 motor di awal Bikers Kebon. Nggak putus karena nggak ada halangan. Jadi kalau ganjaran sholat subuh itu qobliyahnya saja 2 rakaat sebelum sholat subuh itu Allah ganjar dunia beserta isinya.
Itu memang benar. Udaranya lo dapat paling sejuk, jalannya nggak bising, nggak ada polusi, nggak ada hambatan kemacetan. Memang sudah diserahin Allah dunia itu sama kita udah. Itu gambaran tuh loh. Itu belum ganjaran. Kan kalau kata ulama, kalau hari ini maksiat lu tiba-tiba sakit, itu bukan hukuman. Itu baru down payment. Nah, kalau lu ngerasa tenang pulang lu sholat, itu bukan karena amal lu dapat amal pulang sholat, bukan. Itu baru bau amal lu. Kebayang nggak, baunya aja udah nikmat banget, lu tenang hidup lu gitu loh. Seruat apapun hidup lu tuh lu tenang banget. Besok pagi tuh bakal kiamat dunia nih, lu bakal kena hukum kenapa, tapi lu tenang saja. Itu lu pikir sebab amal lu, bukan, itu baru baunya. Terus gimana nanti lu di surga dengan amal lu? Orang baunya aja lu udah tenang banget. Gimana nanti vonisnya kan? Terus nggak pengen. Terus pengen gelisah terus hidupnya gitu. Bang, tadi kan abang bilang sempat tuh bikin konvoy, ada 200 pengendara. Hampir 300 ya. Sampai 300. Nah, itu Tanpa forader. tadinya kan hanya 23 orang. Ya. Nah, terus akhirnya bisa terkumpul sekian banyak orang, dan sekarang ada berapa nih Bang biker subuhan ini? Untuk Lampung di grup WA-nya. Saya nggak ngomong aktif karena agama ini kan kalau orang bilang tuh iman tuh kan naik turun. Enggak, ternyata iman tuh keluar masuk. Malah lebih ekstrim lagi, mau masuk nggak bisa. Jadi iman tuh di luar terus. Jadi tingkatan iman tuh yang paling hebat tuh kan kalau di anak-anak motor, itu imannya naik turun tuh. Semangat ibadahnya, males tapi tetap ibadah tuh. Wajibnya sunnahnya ditinggal. Nah, ada yang imannya keluar masuk, kadang keluar, kadang masuk. 5 waktunya bolong-bolong gitu. Ada yang nggak bisa masuk, di luar aja imannya. Ya kan, dari situ ternyata mengajak orang itu mudah. Jadi memulai itu mudah. Yang sulit itu apa coba? Istiqomah yang payah. Maka saya bilang sama teman-teman, kalau dia memulai dengan amalan sedekah dengan begini, oh segede-gede amat, lu pungutin paku aja ke masjid sambil jalan nunduk. Fadilahnya salah satu kebaikannya adalah kamu menjaga pandangan dari pandangan yang tidak hak kamu. Kalau kamu ketemu paku, masukin comberan. Sampai mati kamu kerjain itu, insya Allah sebab itu kamu masuk surga. Bukan sebab sholat kamu gitu. Kata Allah, kamu saya masukin surga karena paku di jalan itu kamu buangin gitu. Dari umur kamu 7 tahun sampai dengan kamu mati. Kebaikan yang kecil tapi istiqomah. Ya gitu loh, gak penting gede kalau jarang-jarang. Ya kan? Lumintu kata orang Jawa tuh. Apa? Lumintu tuh rutin. Jadi abang ngajaknya nih dari teman-teman aja, terus langsung ngajakin atau gimana sih Bang? Ya tawarannya sarapan pagi, sebenarnya bukan sholat subuh. Oh. Karena biker subuhan itu free. Free kopi, free sarapan pagi. Datang aja bawa motor, nggak perlu iuran. Nggak ditarik iuran kan. Nasi uduk tersedia, tapi yang gocengan. Nah, terus kopi itu tersedia, rokok tersedia. Terus tahu nggak nikmatnya subuh itu? Uduknya 5 ribuan. Nasinya nasi berasnya itu nggak sebut, nanti nyebut di klasifikasi strata sosial lagi. Nasinya nasi yang paling murah berasnya, tapi enak banget. Kenapa enak? Mulut lu belum makan apapun dari lu tidur, nikmat banget, nikmat. Karena lu memulai makan sesuatu dari mulutnya yang belum pernah makan apa-apa. Rokok yang paling murah juga enak. Kopi yang campur jagung juga kopi itu enak. Karena lu belum pernah minum kopi apapun dari setelah tidur. Jadi kalau mulai sesuatu itu, nolin dulu diri kita dulu. Dengan sesuatu yang paling rendah aja, enak kok hidupnya. Tapi kalau lu biasa mewah, tidak pernah biasa bermujahadah, bersulit-sulit, hidup lu ngambang. Iya kan? Biasa tidur di kasur nikmat, AC gitu. Tapi tidak pernah tidur di masjid dengan panas. Nanti lu gak bisa menghargai AC dan kasur empuk, lu gak bisa. Maka sekali tidur di masjid, di karpet yang keras gitu. Dan itu ortopedik kok. Ngelurusin tulang pinggang. Jadi Allah tuh keren kok, rumahnya tuh keren. Lu doa dapat ganjaran, lu tidur dapat sehat kok. Ya tidur di masjid, gak penting ngejauh lah 3 hari, gak harus amat gitu. Biar lu bisa menghargai kasur lu yang kata lu keras. Lebih enak kasur di hotel bintang 5. Enggak juga, ternyata begitu lu tidur di karpet masjid itu, lu ya Allah, gue kangen kasur gue tuh gitu. Jadi berawal dari ajakan sarapan. Ya. Tapi kan sebelum sarapan itu kan nungguin azan, sholat, gitu. Ikut dulu dong. Lu hargain agama gue lah, gitu kan. Betul. Walaupun lu agamanya Islam, gue Islam, lu hargain agama gue dong. Agama kita dong. Lah kita ini ibadah kan nggak mungkin. Udahlah, rasanya klise banget kok. Lu sholat, gue karena Allah. Enggak. Gue
Gue 7 tahun di Baker Sebuan, kenapa gue tetap berangkat? Gue malu, gue awalun. Oh. Berarti gue masih malu dengan manusia gitu. Lillah, masih jauh gue mah. Tapi sebab itu gue jadi istiqomah. Enggak ada orang tiba-tiba kenal agama langsung lillah, gue mah lillah. Lu klise gitu mah. Gak usah kepanjangan ngomong. Lu itu bukan ulama. Lu baru tuh. Iyalah, ulama tuh kan udah kenal ngaji. Sholatnya udah kelamaan, zikir udah kelamaan, puasanya udah ribuan tahun. Ngaku-ngaku ulama, baru ngaji patah-patah. Baru lo bos. Belum ulama. Ya bukannya ustadz-ustadz yang sok-sokan bukan. Maaf nih Pak Ustadz, ini biker ini mah. Ngomongnya agak ngaco dikit ya. Iya. Berarti sekarang dari berawal dari ajakan itu ada berapa Bang yang udah bergabung di grup WA-nya nih? Datang pergi kan seperti saya bilang tadi. Gitu sekarang kan. nih saat Tapi ini, kan kita prasangkanya baik, mungkin dia punya kesibukan Sabtu Iya. anaknya berenang dan lain-lain gitu kan. Ya nggak perlu kita tanya lah. Atau mungkin dia sedang mengantarkan istrinya kemana. Nggak perlu kita tanya juga kenapa dia nggak datang. Kalau di grupnya 3 grup, satu grup 256 ya, 256 kali 3, 256 kali 3. Tapi aktifnya sekarang sejak pasca Covid di bawah 100. Oke. Ada yang pindah, ada yang lain. Tapi kalau di Indonesianya 350 daerah. Udah ada di 350 daerah. Tadi Iya. yang Abang bilang ada di 3 grup WA itu untuk Provinsi Lampung aja. Bandar Lampung aja. Oh, Bandar Lampung aja bahkan. Provinsi Lampung itu ada Tulang Bawang Barat, ada Bandar Jaya, ada Sidomulyo, ada Mesuji, ada Tulang Bawang. Ada Lampung Barat, ada Lampung Utara. Kalau luar negerinya Singapura. Oh, kenapa tuh bisa sampai ke Singapura, ceritanya gimana Bang? Nggak tahu. Kita nggak dakwah ke sana. Kan dakwahnya di sosmed. Tapi kan doa kita, ya Allah kalau memang ini bisa jadi jalannya orang untuk kenal agamamu, ya kesankan gitu. Ya Allah kalau menjadi ini sebab hidayahnya, ya buat orang tertarik lah. Maka saya selalu bikin nama teman-teman kan ketika mereka tim kreatifnya mau bikin desain kaos, lu jangan bikin kaos Karang Taruna dengan sablon yang ditotol gitu dong. Desainnya yang bagus kek. Jangan kayak kaos bola antar kampung yang ditotol pakai koran dong. Kenapa? Itu bagian dari sarana. Ya kalau dibilang gimmick, iya sih kita akuin gimmick. Karena kita butuh gimmick kok. Politik itu butuh gimmick, dakwah itu juga butuh gimmick. Kalau orang nggak tertarik gimana? Jadi kenapa baju-baju merek, saya nggak mau sebut nama ya. Orang kok keren banget pakai yang Superme itu loh. Ya kan? Bangga banget pakai kaos Superme, kalau nggak punya itu lu nggak gaul. Saya juga kepengen dong. Anak muda itu bilang, lu nggak gaul kalau nggak punya kaos Baker Subuan. Keren-keren kok gitu. Dia udah beli kan jadi. Terus kok gue nggak sholat ya? Kan malu. Tapi saya nggak pernah mengharamkan dia dibawa ke diskotik juga nggak apa-apa. Lu letak suci Baker Subuan di mana? Dia pernah telepon saya, Bang, Baker Subuan tuh logonya bisa nggak boleh jadi logo sendal jepit? Pakai. Itu cara kita menghabiskan Baker Subuan, bahwa Baker Subuan itu nggak ada kemuliaan. Kalau lu muliakan, lu tinggikan, bahaya ntar jadi Tuhan. Baker Subuan hanya nama. Tempatkan tempat yang paling jelek sehingga orang berhenti untuk memuliakan dia. Gitu. Gue takut. Kenapa ketika dikultuskan, gue jadi Tuhan karena gue pendirinya. Kan gue jadi dosa sebabnya. Kita harus berpikir juga tentang dosa itu bukan hanya, lu keren ntar jadi amal jariah lu. Ini sebab amal lu. Coba sekali-sekali berpikir sebab dosa dong. Karena kita ribuan orang jadi berdosa. Amal mah gak usah dipikir Mbak, tidur aja masuk surga. Dosa harus kita hitung Mbak. Kalau nggak pandai menghitung dosa, nggak masuk surga. Kalau amal biarin aja, orang saldo kok. Saldo, aman dong. Yang bahaya ini ketika dia kredit, debit, ngurang, bangkrut. Layaknya keuangan, pengeluaran yang harus dikontrol. Ya, Masukan kalau pendapatan biar aja bos, numpuk kok. Ya nggak, pulang dari Layat, ganjarannya Gunung Emas 2 bukit sebesar bukit Uhud. Nggak percaya? Bener mau dikasih? Ikut Layat, terus gue telepon Allah. Ya Allah, itu orang 1000 yang Layat, ganjar tuh 2 bukit Uhud Gunung Emas. Sekarang ya Allah, kan 5 langkah dari kuburan, langsung Allah ganjar kan. Emas 2 bukit Uhud. 1000 orang kali 2 bukit, 2000 bukit tuh berdiri di gerbang kuburan. Kapan lu mau nyampe rumah? Manjat telepon istri, Pak sampai mana? kehalang bukit Baru nih. 5 bukit mah, masih berapa? 1900 sekian lagi gitu. Mampus nggak? Kenapa lo tidak pernah wujudkan dari ganjaran amal? Usahain kita, susah kitanya. Biar aja nanti dipetiknya di akhirat. Ya maka dibikin gaib sama Allah, dibikin beda alam. Orang kita dengan satu subhanallah, kalau Allah tunjukkan ganjarannya dalam bentuk penglihatan kita, kita mati tuh. Mati kenapa? Mati kegirangan.
Kan nggak keren, dapat amas terus mati gitu kan. Maka nggak lo Saking tunjukin. bahagianya. Iya gitu, saking girangnya mati gitu. Karena satu aja nih, subhanallah nih, terus tunjukin mati. Gimana dengan 33 lo 99 malam 1000 gitu. Nah ini Bang, balik lagi tadi ke nama Biker Subuhan. Karena ini namanya Bikers, apa memang anggota dari perkumpulan ini, kita bilang perkumpulan ya, Iya. harus dari pengendara motor atau dari klub motor? Gimana tuh Reason Bang? itu alasan. Hmm. Itu alasan saja. Gue nggak punya motor, naik mobil nggak apa. Kan ini ngejudulin aja sih. Oh. Tapi sembari juga yang memang biker sebenarnya diajakin, udah sih lo minum nih miras, ya kan, sok disiriin ya nggak, dibungkus-bungkus pakai kresek, tetap aja miras bos. Ada lagi yang diangkat-angkat minum tuh sambil joget, umurnya 52 tahun, anaknya sudah bujang gadis. Kalau besok anaknya pulang mabuk rela nggak? Ngetok pintu, langsung ambruk depan dia. Pedih nggak hatinya? Tapi kenapa dia dakwahin kok minum itu, di live-in di Facebook? Anak bininya nonton nggak? Anaknya boleh niru nggak? Otomatis niru. Iya, rela nggak tapi kalau niru? Pedih nggak hatinya ngeliat anaknya pulang mabuk? Sepemabuk-pemabuknya orang nggak bakal rela anak jadi pemabuk. Berhenti dakwah kemaksiatan itu, ntar pegel gitu. Pegel. Bayangin deh anak lu nakal, nggak kuat nggak? Lu rela lu nakal, nakal lu simpen dong, itu kan aib. Allah aja bungkus lu kok aibnya. Kalau lu tunjukin, gak usah ngesok bos, perkara dosa mah. Bikers itu hanya penyebutan. Nah, teman-teman yang bukan bikers juga boleh gabung. Boleh, boleh, jalan kaki boleh. Bukan hanya Gojek ya, GoBro juga nggak masalah. Ada Bang, dari teman-teman ojol yang gabung di banyak. Oh, banyak. Yang GoBro juga boleh, bro, motor gue rusak jemput ya boleh, nggak perlu Gojek kok. GoBro. GoBro, Gosis yang nggak ada. Ini khusus untuk Karena laki-laki ya. Ya karena Sista kan nggak diajak ke masjid. Kita hijabnya kan dinding kamarnya di rumah. Ya. Bang, setelah 7 tahun nih Abang mengawali berdirinya Biker Subuhan, ada nggak sih kalau kita bilang tuh visi misi lah, mimpi gitu yang ingin Abang wujudkan dari ini, dari perkumpulan ini? Ada nggak? Nggak ada. Mau mimpi jadi presiden yang baru aja belum dilantik. Ya siapa tahu kan. Mau mimpi gubernur kalah sama Kiai Mirja sama Pak Umar. Mau jadi wali kota kalah sama Bunda Eva. Jadi ayah yang baik aja. Jadi ayah yang baik. Enggak, saya gini, jadi kayak cerita amal. Saya itu selalu bilang, apapun yang saya berbuat Allah kalau jalannya baik, jadikan anak keturunan saya dipermudah. Kalau saya nolong orang gitu, saya pengennya itu aja. Kalau orang sulit saya bantu, itu saya pengen anak keturunan saya nantinya dipermudah sebab saya, sebabnya saya. Tapi kalau cita-cita sih nggak ada. Katanya sih pengen bikin sholat subuh itu seramai sholat Jumat. Agak ngeri-ngeri juga sih. Kan tanda kiamat. Iya kan? Rasa-rasa belum siapnya. Kitanya belum siap, bukan ngeri kiamatnya. Kalau kiamat besok siap nggak ya dengan bekalnya gitu. Ya kan? Jadi pengen cita-cita ya Allah sholat subuh itu bisa seramai sholat Jumat. Kok kayaknya tinggal berapa hari lagi kiamat. Ya kan? Nggak juga gitu. Kayak di Turki juga rame, kok jadi serem amat ya gitu. Terus nyatukan umat nggak bisa, kan berpecahnya itu takdir, kan nanti 70 golongan ya. Islam itu terpecah 70 golongan. Jadi kalau kita buka itu riwayat nanti ada 23 tahapan menuju kiamat itu, sampai dengan akhir zaman tuh, hari terakhir itu 23 tahapan itu. 14 diantaranya itu serem itu. Perang saudara, saling membunuh antara saudara, sampai ketemu dengan Dajjal, Ya'juj Ma'juj, terus ketemu itu kan, itu tahapan 23 tahapan besar itu nanti. Itu serem. Jadi kalau kita ceritain ke teman-teman Biker Subuhan, lari dia. Ngomongnya neraka mati Biker Subuhan, serem nggak gabung lagi lah. Ya. Yang kita bilang tuh asik-asik aja. Besok kita touring, kita gas tanggal 5-6 Oktober besok 2024 di Tasikmalaya silaturahmi nasional. 10.000 orang akan gabung. Kita di Lampung gas konvoy 100 motor. Asik bro, ikut yuk. Agenda itu setahun sekali?
Niatnya gitu. Nah, Dulu 2019 mau dimulai kayak kena Covid. 15 hari pelaksanaan semua sudah siap, bahkan venue udah disiapin di Tulang Bawang Barat. Pak Omar udah oke. Pak Omar nge-lockdown. Pending sampai 5 tahun kemudian. Insya Allah tahun ini dan diambil alih sama Pemkot Tasik. Insya Allah ramai banget. tahun ini Ramai banget. di 2024 ini. Bulan apa tuh Bang rencana? Oktober 56. Bang tadi di awal kan Abang bilang biker subuhan ini Abang gagas karena ada keresahan gitu. Nah ini kalau dilihat dari anggota yang saat ini bergabung nih Bang, Dari 23 dulu ya. 23 itu yang paling muda dulu tuh SD. Anaknya teman saya namanya Davin. Dia termasuk 23 awal loh. Dia bagian dari yang deklarator gitu ya. 23 itu paling muda. Saat itu ya, di Ya, 2000. yang paling tuanya sekitar 50 lebih lah saat itu. Tapi kalau yang gabung ada yang 70, ada yang 80, ada. Masih sanggup ngegas motor ada. Dan jangan dipikir ulama lah. Baru juga. Jadi kami pernah safar. Jadi kami tuh kalau touring bahasa awamnya, kami sebutnya safar, perjalanan. Karena niatnya kan sudah niat apa safar. Safar itu kan beda dengan touring. Safar itu kan udah ada niat. Ya kan? Udah niat perjalanan, zikir di jalannya, nanjak takbir, lurus sholat ini istighfar kan gitu. Kan udah ada caranya, fikihnya kan ada gitu. Jadi kita bahasakannya safar. Tapi supaya agak biker dikit namanya safar ride. Ada bahasa yang gitu juga, safar ride gitu. Karena kami ke Tulang Bawang Barat. Sore gini ustadznya bilang sudah sampai sana. Nanti malam kita akan begini. Salah satu kontennya malam itu kita sholat tasbih. Sholat tasbih. Oke. Berjamaah sholat tasbihnya. Oke. Tibalah waktu jam 11 malam. Ustadznya ngingetin, tasbih. Ada bikers yang lumayan senior lah. Umurnya sudah 50 tahun lebih, mau 60 lah. Saya itu ngedeketin saya. Dengan bahasa Palembang lah. Aku udah melok yo. Sholat tasbih. Ngapo? Aku udah bawa tasbih katanya. Awam nggak kira-kira? Awam banget. Dan gitu. Saya bilang sholat tasbih nggak pakai tasbih. Ikut aja dulu. Tapi aku nggak tahu, ngenek bae dulu. Udah bisa jadi sopir. Ngenek. Tapi banyak juga yang AO loh. AO. Oh gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh itu sholat sunnahnya ganjarannya gila ya gitu. Baru tahu. Ada tuh yang karena imamnya itu bacanya Ar-Rahman tuh sahdu banget tuh. Di rakaat pertama itu nangis. Saya bilang ini beneran tadi sebelah gue ini nangis gitu. Paham artinya kan? Iya, habis salam gue tanya, lu ngerti tak Ar-Rahman itu? Enggak. Tapi tahu hati gue tuh rasa diremet-remet terus air mata gue nggak ketahan saat gue tuh malu sama lo kata dia. Tapi nggak tahu. Itu gue bilang sahdu. Biru banget kok subuh itu. Biru banget serius. Kalau nikmatin banget itu. Jadi apa sih mudah. Jadi antara jamaah sama ustadz itu bisa kita tahu nanti amalannya. Ustadz bicara neraka, kalau jamaah yang denger nggak takut, cek hari-harinya. Nggak benar hari-harinya ustadz itu. Nah, jamaah juga ngedenger tentang neraka nggak takut, cek hari-harinya. Wah neraka itu nggak sepercanda lu itu bro, serem neraka itu. Iya kan, serem. Hidup ini adalah perjalanan. Sejatinya perjalanan itu apa? Perjalanan itu pergi, bukan. Perjalanan itu pulang. Politik itu punya moral. Kenapa saya bilang politik punya etika dan moral? Politik itu adu siasat, tapi jangan masuk ke dalam wilayah pribadi. Andai si A ini tukang selingkuhan, kita buka itu kasus pribadinya. Dia ribut sama bininya, pilkadanya selesai, berantem sama bininya nggak beres-beres bos. Nggak fair cara gitu. Lu jangan masuk ke wilayah pribadi. Kalau main bulu tangkis itu ya smash, ya tangkis, ya smash, ya serpen lah, apalah gitu. Di luar lapangan jangan lu kerjain dengan raket dong. Itulah etika politik. Kata orang politik nggak punya moral. Lu nggak sekolah sih. Lu dagang cilok, punya duit ngalak, terus jadi. Itulah jadinya lo. Nggak lama diambil KPK. Itulah lo. Sekolah politik itu. Datang ke sini, kedamaian UGM. Nanti gua ajarin ilmu kehidupan.